Halo, selamat datang di segmen bercerita. Di segmen ini, aku akan membacakan cerita yang dikirimkan oleh teman-teman lewat email atau DM Instagram. Tentu saja terbitnya cerita ini dengan persetujuan pengirim ceritanya. Jadi buat kalian yang mau ngirim cerita kalian untuk dibacain di segmen bercerita, kalian bisa kirim cerita kalian lewat email Bincang Asa dan Rasa. Jadi, selamat mendengarkan cerita ini. Halo, aku Sinta. Aku pengen nyeritain hal-hal yang bener-bener bikin aku sakit dan susah buat buka hati sampai sekarang. Iya, ini soal mantan aku yang kemarin menjalin hubungan selama 3 tahun lebih dan dia membuat keputusan untuk menyudahi hubungan kami. Waktu itu emang posisi aku udah terpuruk dan di bawah banget. Udah aku habis kena musibah di bulan September 2022, ngerantau ke Jakarta selama 2 bulan, nihil gak dapet panggilan kerja selama bulan November sampai Desember. Pas Januari, aku diputusin. Bener-bener sakit luar biasa, seolah-olah aku bener-bener ditinggal pas lagi berat-beratnya posisiku. Udah keadaan di rumah waktu itu lagi kacau, ditambah lagi orang yang aku anggap rumah ternyata malah ninggalin aku gitu aja. Jujur aku hancur banget, rapuh, dan gak semangat waktu itu. Rasa kecewa ada, tapi aku pun juga gak bisa menghalangi atau berusaha menahan dia karena posisi dia juga lagi kacau-kacaunya. Ya mungkin kemarin keputusan terbaik untuk kami berdua adalah pisah ini. Awalnya emang berat, yang biasanya cerita ini itu hal sekecil apapun aku ceritain, tiba-tiba gak ada yang aku kasih kabar, gak ada yang nampung cerita random aku lagi. Intinya, feeling lonely di waktu bersamaan. Aku sempat berpikiran untuk balikan sama dia, tapi aku mikir juga, posisiku masih rapuh, sempoyongan, belum stabil. Dan alhamdulillah, setelah kurang dari sebulan putus, aku keterima kerja di tempat yang aku inginkan. Ini juga jadi obatku sebenarnya karena yang kemarin-kemarin aku kebanyakan overthinking soal dia. Akhirnya bisa agak terlupa dan gak terlalu kepikiran soal dia semenjak kerja. Sampai akhirnya, di bulan Maret, aku menemukan chat screenshot dari cewek yang selama ini udah aku curigai. Kan? Kayak, kenapa ya setiap putus yang tiba-tiba itu gak lama pasti ada aja gitu. Sesuatu yang ternyata kita curigai selama ini dan itu kebukti. Oke, lanjut. Si cowok ini seperti berusaha untuk jadi rumah untuk si cewek itu, padahal udah jelas itu chat posisi masih belum putus sama aku. Bisa-bisanya dia bilang ke si cewek, "Kamu kuat kok, aku tuh terkesima. Mama tuh ngeliat kamu yang kayak gitu." Aku bener-bener marah, kesel, kecewa berat. Meskipun ini posisiku udah putus, berarti selama bulan Desember kemarin udah intens sama cewek ini. Aku ngerasa kayak gak dihargai selama ini. Aku udah ngenalin dia ke keluarga besar, semua tahu kalau dia anak yang baik, salut sama dia. Tapi ternyata sia-sia setelah aku baca screenshotan chat itu. Aku emang gak suka dengan kepribadian dia yang seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan untuk orang lain, apalagi cewek yang curhat ke dia, terus dia menyatakan word of affirmation yang berlebihan. Padahal posisi dia masih pacaran waktu itu sama aku. Dari sini aku udah muak sama dia. Aku move on. Intinya lewat jalur sakit hati, kecewa berat. Yang kemarin-kemarin masih kepikiran dia, bisa langsung gak kepikiran sama sekali. Bahkan malah sempat benci sama dia karena jadi cowok, ternyata dia kurang tegas dan terlalu berlebihan kalau soal ngasih saran ke orang. Apalagi itu cewek, dan bikin baper kesannya. Dulu sudah pernah seperti ini sebelumnya, tapi menurut dia, ya biasa aja. Padahal nggak tahu resikonya bakalan luar biasa.
Meskipun sekarang aku bisa dibilang udah move on dari dia, tapi sampai sekarang pun aku masih takut buat deket sama cowok lagi. Apalagi cowok yang ngasih word of affirmation berlebihan ke aku, seolah-olah kayak jadi red flag buat aku. Sampai aku gak bisa memilah, ini cowok serius gak sih bilang kayak gini? Beneran gak sih? Intinya aku gak percaya total sama omongan cowok sekarang semenjak aku kesakitan kemarin gara-gara ngeliat chat itu. Aku gak tahu harus gimana sekarang. Banyak cowok yang ngedeketin aku, tapi aku males respon. Kadang aku berpikiran kayak gini. Aku kayak gini nyakitin perasaan mereka gak ya? Kayak ngerasa berdosa sendiri kalau gak ngerespon atau gak bales chat mereka. Untuk suka sama cowok pun, sekarang di tanah rantau ini, kayak aku memaksa diriku untuk suka sama cowok. Ada salah satu anak Minang, yang padahal sebenarnya ya suka, cuma biasa aja, sekedar suka dan kagum. Dan gak chattingan juga. Tapi sama aja, aku gak bisa ngelepas bayang-bayang chat itu yang bikin aku kesakitan sampai sekarang. Aku udah ikhlasin dia sama siapapun semenjak itu, tapi buat percaya sama cowok sekarang, apalagi soal omongan, itu udah susah banget buat aku. Dan aku gak bisa menilai mana yang serius, mana yang enggak. Aku boleh minta sarannya enggak untuk aku sendiri harus gimana? Aku juga mau nyembuhin diriku pelan-pelan. Bukan dengan orang baru, tapi aku pengen lebih produktif dan bermanfaat untuk sekarang ini. Dibacain atau enggaknya ini di segmen bercerita, aku berterima kasih banyak karena setidaknya aku udah bisa ngerasa lega karena udah ngetik selebar dan sepanjang ini. Semoga semua orang yang mengelola bincang asa dan rasa panjang umur dan sehat selalu. Amin. Oke, itu ceritanya. Kita udah sama-sama dengar gimana proses putusnya, gimana keadaannya, gimana situasinya dari pihak si pengirim cerita. Dan pengirim ceritanya ini cewek ya, namanya udah aku samarin. Jadi nama Sinta itu bukan nama aslinya, karena nama aslinya kalian gak perlu tahu. Dari cerita ini ternyata 3 tahun bukan waktu yang cukup sebentar buat kita ngelupain seseorang. 3 tahun juga bukan waktu yang lama buat kita bisa mengenal seseorang dengan sepenuhnya. Sifat dia, karakter dia, hal-hal apa yang sebenarnya itu jadi kepribadian dia. Ternyata 3 tahun gak pernah cukup. Dan seperti yang kita tahu, banyak banget hubungan di luar sana yang udah dibangun sama-sama, dibangun pondasinya sama-sama, dengan susah payah, gak mudah, tapi harus berakhir dengan penuh luka. Bukan karena badai yang ada di dalamnya, tapi ada salah satu tiang yang akhirnya roboh karena gak bisa menanggung badai dari luar. Dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal, bahwa ternyata waktu selama apapun gak bisa menjamin sebuah hubungan akan berakhir bahagia. Dan sebaik apapun kita, sepengertian apapun kita, itu juga bukan jaminan kita akan mendapat perlakuan yang sama. Banyak hal dari luar yang gak pernah kita duga sebelumnya, yang kita kira baik-baik aja, tapi ternyata membawa bumerang untuk diri kita sendiri. Salah satunya ya kepercayaan. Tapi bukan berarti kita gak boleh percaya sama pasangan kita. Cuman ada beberapa keadaan di mana gak terlalu percaya itu lebih menyelamatkan. Tapi dari semua cerita ini, aku nangkep kalau misalnya kamu udah cukup sama semua penjelasan tentang apa yang terjadi. Sekarang yang bisa kamu lakukan adalah, menurut aku, gak usah ngerasa menyesal dengan apa yang udah terjadi. Gak usah menyalahkan diri kamu dengan apa yang pada akhirnya ternyata gak sesuai ekspektasi kamu. Aku
Aku paham. Selama 3 tahun kemarin kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah berusaha memberikan versi terbaik kamu. Tapi kalau ternyata dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan ketidakjelasan, aku harap apa yang kamu temukan udah bisa jadi alasan yang cukup jelas untuk gak lagi ngelihat ke belakang. Tugas terbesar kamu sekarang adalah menyembuhkan diri kamu. Gak apa-apa kalaupun gak bisa secepat itu untuk membuka hati lagi. Gak apa-apa kalau emang gak bisa langsung percaya sama orang baru. Kita jangan sampai menyembuhkan diri kita dengan menerima orang baru yang ternyata kita sendiri sebenarnya belum bisa sembuh. Berdamai dulu sama diri sendiri tentang apa yang terjadi, apa yang udah terjadi selama ini. Gak perlu menyalahkan diri sendiri, gak perlu mempertanyakan apa kurangnya kamu, karena sama sekali kamu gak kurang apa-apa. Cuman, ya ternyata emang harus kayak gini akhirnya. Nikmati kecewanya, nikmati sedihnya, jangan denial kalau misalnya ada hari-hari di mana semua perasaan itu tiba-tiba datang lagi dan bikin kamu sedih, bikin kamu pengen nangis, bikin kamu mempertanyakan kenapa semuanya harus berakhir kayak gini. Kamu nikmatin itu. Karena kalau misalnya kita terus-terusan denial dan gak menerima semua perasaan sedih itu, khawatirnya nanti ketika kita ngerasa udah baik-baik aja, ternyata sebenarnya belum. Jadi pastikan kalau semuanya emang udah selesai. Pastikan kalau kamu emang udah sembuh. Gak apa-apa, gak harus cepet, gak harus buru-buru. Dan ternyata Tuhan baik banget ketika kamu benar-benar ada di posisi terendah kamu. Tuhan ngasih satu kabar baik, pekerjaan baru, tanggung jawab baru yang semoga dari sana kamu juga bisa lebih cepat menyembuhkan diri. Dan aku harap ini juga jadi kesempatan buat kamu untuk jadi kamu dengan versi yang jauh lebih baik. Aku percaya kamu bisa, aku yakin kamu mampu melakukan itu. Pelan-pelan, gak apa-apa, gak harus cepat-cepat terbiasa sama setiap kali ingatan itu datang. Tapi yang terpenting jangan menyalahkan diri sendiri, gak perlu mempertanyakan diri sendiri, karena kamu udah cukup melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Aku harap proses sembuh kamu berjalan dengan baik. Selamat menyembuhkan diri, selamat belajar banyak hal baru. Terima kasih sudah mempercayakan cerita ini sama aku dan Bincang Asa dan Rasa. Semoga kamu segera sampai ke sebuah fase hidup yang penuh dengan bahagia. Terima kasih juga sudah dengerin dan nonton episode ini. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.